Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Semoga antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat semuanya. Insyaallah di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertatap muka untuk pertemuan yang kedua dalam pelajaran Kitabut Tauhid, yaitu pelajaran tauhid di kelas 9. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memperkenalkan diri, dan di pertemuan ini insyaallah kita akan sedikit membaca kitab yang ada di hadapan kita masing-masing, ya, kitab tauhid. Ustaz harap antum semua membuka buku di hadapan antum masing-masing supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Taib ayuhal ikhwah, semoga pagi ini kita mendapat sedikit ilmu, karena yang perlu kita ketahui, jangan sampai hari antum lewatkan tanpa ilmu. Walaupun hanya sedikit, tapi antum mendapatkan ilmu. Karena orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Terutama yaitu ilmu agama. Dan di hari ini kita akan mempelajari tauhid. Kenapa kita penting dalam mempelajari tauhid? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian alasan kenapa kita penting dalam belajar tauhid, karena tauhid merupakan syarat masuk surga seseorang. Syarat masuk surga haruslah bertauhid. Kemudian yang ketiga ialah alasan yang ketiga, tauhid adalah sebab dihapusnya dosa. Sebab dihapusnya dosa seseorang. Kemudian yang berikutnya ialah tauhid adalah sebab datangnya ketenangan. Jadi dengan bertauhid, ketenangan ini bisa dengan tawakal penuh kepada Allah dalam bentuk tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kemudian alasan berikutnya ialah amalan tidaklah diterima sampai seseorang itu bertauhid. Jadi amalan kita itu tidak terima Allah sampai kita bertauhid. Kemudian yang keenam, tauhid sebab digandanya kebaikan atau berlipatnya pahala seseorang. Jadi dengan bertauhid kita akan dilipat gandakan kebaikan dan berlipatnya pahala. Kemudian berikutnya adalah tauhid sebab hidayah dan rasa aman. Jadi dengan bertauhid kita akan merasa aman. Kemudian selanjutnya ialah tauhid adalah sebab mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan adanya tauhid dalam diri kita di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Semoga dengan mengetahui poin-poin kenapa kita mempelajari tauhid, maka dapat memotivasi dan meningkatkan keyakinan kita dan kerajinan kita dalam mempelajari ilmu tauhid dan keseriusan kita juga dalam mempelajari tauhid ini. Kemudian tidak memperpanjang mukaddimah, di pertemuan ini kita langsung masuk atau membaca sedikit kitab yang ada di hadapan kita dan membukanya. Semoga antum menyimak apa yang Ustaz jelaskan dan apa yang Ustaz baca. Antum buka di Wahdatul Ula. Jadi Wahdatul Ula, bab yang pertama. Coba antum buka di Wahdatul Ula. Dan sebelum kita baca, jikalau ada mufradat atau bagian kalimat yang tidak antum pahami, semoga bisa dicatat di buku antum, mufradat yang gharibah. La'allakum taktubun mufradat al-gharibah alladzi la ta'rifun. Kemudian poin-poin penting antum catat supaya ilmu yang antum dapatkan hari ini itu tidak lupa dan memudahkan antum untuk murajaah. Baik. Dan kemudian ada hal yang tidak jelas bisa ditanya melalui pertanyaan di Telegram. Adapun bab yang pertama yaitu asbabul wuqu'i fi syirk, yang artinya sebab seseorang itu jatuh ke dalam kesyirikan. Sebab-sebab seseorang itu jatuh dalam kesyirikan. Adapun durus al-wahdah, pelajaran-pelajaran poin-poin yang terdapat di dalam Wahdatul Ula ini, yang pertama ad-dars al-ula al-ghulu fil anbiya was salihin. Al-ghulu fil anbiya was salihin. Kemudian kita buka di halaman berikutnya. Halaman berikutnya ialah halaman 10. Al-ahdaf, tujuan dari pembelajaran bab yang pertama ini adalah tubayyin ma'na al-ghulu wa tadhkur amthilah alaihi. Jadi antum mampu menjelaskan makna gulu. Makna gulu. Gulu yaitu berlebihan dalam beragama, dalam syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhkur amthilah alaihi, dan antum menyebutkan contoh-contoh dari gulu. Kemudian yang kedua, tastadillu bin nusus asy-syar'iyyah ala dzam al-ghulu. Kemudian antum mampu menyebutkan dalil-dalil yang ada di dalam nas yang syar'iyah baik Al-Quran dan hadis tentang ghulu. Kemudian yang ketiga, tastantiju annal ghulu fil awliya was salihin yuaddi ilal kufri. Dan antum dapat menarik kesimpulan sesungguhnya annal ghulu fil awliya, berlebihan kepada para aulia, wali-wali Allah dan orang-orang saleh wassalihin, itu dapat menjatuhkan seseorang itu ke dalam kekafiran. Kemudian yang keempat, tuhaddir minal ghulu fil makhluk, dan
berhati-hatilah dari gulu kepada makhluk Allah. Kemudian tuhaddir min tajawazu al-haddu bil ghulu fil alat ahlul bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibatihi al-kiram. Dan hati-hati dalam batasan-batasan mencintai dan berlebihan dalam mencintai ahlul bait dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kemudian tuhaddir min ta'zim al-qubur wa ta'liq biha. Jadi berhati-hati dalam mengagungkan kuburan dan mentaklik kepada kuburan. Kemudian tawdih al-manhaj asy-syar'i fi ziyaratil qubur, dan memperjelas bahwasannya cara-cara dalam yang diajarkan oleh syariat dalam ziarah kubur. Kemudian tafriq bainal ziarah masyru'ah wa ziarah mamnu'ah lil qubur. Perbedaan antara ziarah kubur yang disyariatkan oleh Allah dan Nabi dan ziarah kubur yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ke-9, at-tasi' tubayyin as-sabab fil mana'i minad du'a al-amwat wa tuhaddir min du'aihim. Menjelaskan sebab-sebab larangan dari mendoakan seorang mayit dan berhati-hati dalam meminta doa kepada mereka. Kemudian tubayyin sabab fi tahrim tabarruk bil asjar wal ahjar wal amakin. Kemudian antum dapat menjelaskan sebab-sebab diharamkannya bertabarruk kepada pohon, asjar wal ahjar, kepada batu-batu dan amakin, dan tempat-tempat yang dikeramatkannya, disakralkan. Kemudian 11 ta'rifu ahkam at-taswir. Kemudian antum dapat mengetahui hukum-hukum taswir, yaitu mengambil gambar, berfoto, melukis dan sebagainya. Wa tarbitu baina taswir muharram wa syirk billah ta'ala, dan yang berkaitan dengan taswir yang diharamkan dan dapat mensyirikkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan poin-poin yang ada tujuan dari hadafuna fi wahdatul ula, yakni asbab al-wuqu' fi syirk. Itulah sebab-sebab yang membuat seorang itu jatuh ke dalam syirik. Ini baru poin-poinnya, belum penjelasannya. Dan insyaallah kita akan masuk ke penjelasan sedikit tentang yang pertama, al-ghulu fil anbiya was salihin. Di halaman safhah 11, al-ghulu fil anbiya was salihin, yang artinya ialah berlebihan dalam mencintai dan mengagung memuliakan nabi-nabi dan orang saleh dan orang-orang saleh. Tamhid. Kemudian di dalam kolom yang ada di buku kita, coba antum perhatikan, dan Ustaz akan membaca dan antum mendengarkannya. Syara'allahu li ibadihi asy-syara'i. Allah telah membuat syariat kepada hambanya dengan berbagai macam syariat. Wasanna lahum as-sunan, dan telah mencontohkan sunnah-sunnah
kepada mereka dengan berbagai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahum bi an ya'tu biha, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mempelajari dan mengamalkan dalil-dalil syar'i dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazidu 'alaiha, dan syariat yang telah dibuat oleh Allah dan Rasul, maka tidak boleh kita menambah-nambahnya, wala yang qusu minha, dan tidak boleh mengurangi syariat tersebut. Illa anna katsiran minan nas waqa'a fi ahadi amrayn khatirain, karena kebanyakan dari manusia telah terjerumus ke dalam salah satu dalam dua perkara tersebut. Yang pertama, awwaluhuma at-taqsir. At-taqsir ini ketika syariat Allah telah ditetapkan, dia mengurangi dan tidak menyempurnakannya. Kemudian wat-tafrid dan berlebihan, ada yang berlebihan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala fi awamirillah, sebagaimana yang telah Allah perintahkan, ada yang mengurangi dan ada yang berlebihan. Wa adamul iltizam biha, dan tidak wajib baginya, tidak mewajibkan baginya. Wa tsanihima, yang kedua ialah al-mubalaghah wal ifrad. Al-mubalaghah yakni menyampaikan atau berkata yang berlebihan dalam perkataan, wal ifrad, dan ada yang melampaui batas, fi ityan biha ila darajah az-ziyadah, dalam mengamalkan syariat-syariat Allah. Kemudian wal ityan bima lam ya'murullah azza wa jalla, dan ada yang mengamal dan mempelajarinya sebagaimana yang tidak Allah suruh kepada kita, namun dia melakukannya. Wa hadza tsani huwa al-ghulu alladhi awqa'a katsiran minan nas fi syirk. Dan ini yang kedua-duanya dapat terjadi dan dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Wa tasyri' ma lam ya'dhini bihillah ta'ala, dan mensyariatkan, membuat syariat tanpa sesuai dengan syariat yang telah Allah turunkan. Wal khuruj minad din bil kulliyah, dan dapat mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam secara keseluruhan. Walidzalik ya'ti hadzal dars fi tahdhir minal ghulu. Oleh karena itu, maka kita semua harus mempelajari ini supaya kita semua berhati-hati dalam sikap-sikap ghulu ini. Inilah tujuan atau ringkasan sebelum kita mempelajari ta'riful ghulu. Ya, semoga antum pahami dan antum dengarkan apa yang Ustaz baca tadi, dan apabila ada yang kurang jelas maka boleh bertanya kepada Ustaz secara langsung. Oke, karena waktu sudah tidak mencukupkan lagi, maka kita cukupkan pertemuan kita di kali ini, dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan memasuki ta'riful ghulu. Sanadkhul ila bab ta'riful ghulu, yaitu pengertian ghulu. Di sini kita akan belajar secara mendalam. Itu baru muqaddimahnya tadi yang Ustaz baca tadi. Taib ayuhal ikhwah, la'allakum tafhamun. Sanakhtatim dirasatana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
syukran katsiran ala ihtimamikum. Wa aqulu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.